Ilmu-ilmu zahir itu masih bersifat kebenarannya itu masih bersifat tidak mengandung kepastian. Bisa benar, bisa salah. Makanya kalau Bapak lihat di hari ini di media sosial, kita bisa melihat penceramah-penceramah dari berbagai aliran, ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri sana. Seakan-akan apa yang dia pahami itu, padahal itu ilmu zahir, seperti kebenaran yang satu-satunya kebenaran. Seakan-akan apa yang ada di kepalanya, apa yang dipahami tentang Islam itu kebenaran yang bersifat mutlak. Seolah-olah begitu. Apalagi yang Bapak khawatirkan kalau sudah masuk ke wilayah sesuatu yang sangat berbahaya, keluar dari dairah Islam. Dairah itu wilayah Islam. Itu yang disebut dengan mengkafirkan. Takfiri itu mengkafirkan pemahaman yang berbeda. Itu disebut kelompok takfiri yang selalu mengkafir-kafirkan. Padahal itu adalah ilmu zahir di mana pendekatannya adalah akal dan hasilnya tidak bersifat mutlak. Baik itu ilmu fikih, itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ya. Jadi bersifat kebenarannya itu tidak bersifat mutlak, tapi seolah-olah seperti mendapatkan ilmu yang bersifat pasti dan mutlak. Dan pada gilirannya mereka berani mengkafirkan. Itu yang patut digarisbawahi. Mengkafirkan. Padahal dengan membaca 2 kalimat syahadat itu sudah muslim. Tapi orang yang kelompok takfiri yang sudah sholat, bukan hanya baca 2 kalimat syahadat lagi, sudah sholat, sudah puasa, sudah umroh, sudah haji, masih dikafirkan. Nah ini kelompoknya kalau disebut Wahabi Salafi. Nah dalam agama kita ada ilmu yang bersifat mutlak, yang bersifat pasti. Ilmunya itu diberi oleh Allah. Kira-kira kalau diberi oleh Allah, ilmunya pasti atau tidak pasti? Karena yang memberinya siapa? Allah. Itulah yang disebut ilmu batin, atau disebut juga ilmu isyraqiyah, atau disebut juga ilmu laduniyah, atau disebut juga ilmu al-faid. Sama al-faid itu mengalir dari Allah ke dalam qalbu. Nah, ilmu-ilmu batin ini, apapun tadi istilahnya, ada irfani, ada isroqi. Irfan itu ma'rifat, isroqi artinya terbit, ya, hatinya terbit bersinar. Nah, ilmu-ilmu batin ini tidak seperti ilmu zohir. Kalau ilmu zohir itu dicari dengan akal kita, dipelajari dengan akal kita, lalu akal kita menemukan. Makanya apa yang ditemukan itu tidak bisa, kebenarannya tidak bersifat mutlak. Tapi kalau ilmu batin, karena Allah wahabahullah, Allah berikan ke dalam hati seseorang, bukan ke akal, tapi diberikannya ke kolbu atau fuad, ke dalam hati. Maka ilmunya itu bersifat pasti, kebenarannya itu bersifat pasti. Kenapa? Karena yang memberinya Allah. Sebagian umat Islam, ilmu yang pasti itu dianggapnya sudah selesai. Nabinya, Nabi akhir zaman sudah selesai wafat. Nggak akan datang lagi ilmu yang pasti begitu. Nah sekarang ilmu yang pasti yang disepakati semua umat Islam, yang disebut ilmu pasti itu ilmu yang mana? Ilmu yang diberikan kepada para nabi, para rasul, namanya wahyu. Jadi wahyu itu yang diterima oleh hati para nabi, semua para rasul, pasti kebenarannya mutlak. Tapi ketika Rasul kita, misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, nah, para sahabat kira-kira berpikir nggak apa yang disampaikan oleh Nabi? Berpikir. Kira-kira setiap kepala sahabat sama nggak?
Nah, di sini mulai yang tadinya pasti diterima oleh Nabi, ketika Nabi mempresentasikan, menyampaikan kepada para sahabat yang beragam background pendidikannya, adat istiadatnya, segala macamnya berbeda-beda. Kalau sudah sampai ilmu yang pasti tadi dari Nabi kepada sahabat, pasti apa tidak? Nah, ini tidak pasti.